Ya, sahabat Yesus, pada kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Kety, seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Selamat sore Ibu Kety, bagaimana kabar? Ya, sore Pak Oki, puji Tuhan, kabar luar biasa karena anugerah Tuhan. Ya, kalau dilihat namanya ini bukan orang dari Pulau Jawa. Dari mana? Iya Pak Oki, kalau Dari, saya aslinya Manado Pak Oki. oh, dari Manado. Dengan nama farm apa, Bu? Kalau saya farmnya Tamaka. Oh, Kalau Bapak dari Sanger, Sanger Talaut. Kalau Ibu dari Tomohon. berarti pindah ke Pulau Jawa itu apakah sejak menikah atau belum sebelumnya? Sebelumnya Pak Oki, semenjak saya tamat SMA udah ke Pulau Jawa Oh, sama orang tua? sama tante. Oh, sama tante di Jakarta, Iya, di Tasikmalaya. masih malam. Kebetulan tante saya suaminya dari Manado, dipindahin dari pengadilan sana, dipindahin ke pengadilan Tasikmalaya. Jadi waktu pindah ke Tasikmalaya, saya diajak ikut. Oh, oke, luar biasa. Ya, Ibu Kety, kali ini kita akan sharing tentang pelayanan pujian dan penyembahan, di mana Tuhan percayakan Ibu sampai hari ini melayani dalam pujian dan penyembahan. Kalau dilihat ke belakang, sudah berapa lama Ibu Kety terlibat dalam pelayanan pujian dan penyembahan ini? Kalau pelayanan pujian penyembahan sih sebenarnya karena kita dari kecil sudah di sekolah minggu ya Pak Oki ya. Ya. Jadi kita dari sekolah minggu juga sudah pujian, Oh, cuman pimpin ya pujian, ya pimpin pujian sejak sekolah minggu. malah di sekolahan saya sering mimpin pujian untuk Oh, upacara-upacara sekolah. Biasa saya yang mimpin ujian upacara Senin gitu ya. hmm. Jadi dan di sekolah juga suka ikut lomba nyanyi. Jadi memang sudah ada bakat dari yang Tuhan sudah taruh gitu ya Pak Oki ya, Iya. untuk Lalu, nyanyi gitu. Untuk nyanyi memang sudah dari hmm. kecil sudah senang nyanyi dari kecil sampai sampai sekarang. Dan eh, puji Tuhan, eh, setelah lahir baru Tuhan pakai untuk pujian penyembahan untuk pelayanan baik di gereja, dalam persekutuan-persekutuan keluarga, dan yang paling utama sih dalam keluarga. Saya Hmm. setiap hari jadi WL buat suami dan Oh anak-anak iya, saya. iya. Kalau secara serius melayani sebagai WL di gereja ini berarti sudah berapa lama? Kalau di gereja untuk WL tuh ya udah lumayan lama ya Pak Oki, udah dari tahun 2013. Oh, 2013. Tahun 2013 sejak saya dibaptis, saya mulai mimpin pujian di gereja. Saat ini terlibat pelayanan di mana, Bu Kety? Di mana tuh pelayanan Kalau sekarang? saya di gereja masih WL untuk hari Minggu, dan terutama di rumah ya Pak Oki. Kalau itu kan di Iya. rumah ya saya lakukan dengan setia setiap hari WL buat Hmm. keluarga saya. Dan di gereja dijadwal juga untuk kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali. Dan ada juga komsel online yang minta saya untuk mimpin pujian. Dan ditambah lagi ada Bible study yang dari Amerika, yaitu Oh, Pastor Deborah menjadwalkan saya juga sebulan sekali untuk mimpin pujian. Itu wah, luar semua karena biasa. anugerah Tuhan, Pak Oki. Banyak sekali Setia jadwalnya. dalam jadi setia dalam keluarga dulu, Pak Oki. Saya setia melayani dalam keadaan apapun. Selalu saya tetap setiap malam kami kumpul. Semenjak sebelum pandemi kita masih kumpul sama-sama, sampai sesudah pandemi hanya melalui online karena anak-anak ada 3 sekarang yang di luar kota tidak sama-sama. Jadi tetap diusahakan untuk ujian, penyembahan, mesbah doa setiap hari bersama Oh, anak-anak melalui apa itu? melalui video call Oh, WA video Pak call Oki. WA. Oh, luar Ya, biasa. Kalau menurut Ibu Kety,
apa sih pentingnya pelayanan pujian penyembahan itu dalam suatu ibadah? Apakah hanya sebagai pengisi waktu sebelum menyampaikan firman Tuhan saja atau bagaimana menurut Bu Kety? Kalau menurut saya ya Pak Oki itu sangat penting ya pujian penyembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang kan orang datang malah cuma pengen dengar firman ya. Ya, Padahal pujian penyembahan dari awal itu sangat-sangat penting. Karena itu membawa kita untuk supaya kita bisa tenang hati, bisa dipenuhi sukacita, damai sejahtera, dipenuhi Roh Kudus, baru kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau menurut saya tanpa hadirat Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, firman Tuhan yang kita dengar saat khotbah itu bisa-bisa hanya lewat kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi ketika kita sudah persiapkan hati lewat pujian penyembahan, terus kita dengar khotbah, dengar firman, itu sangat-sangat kuat bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga saat kita pulang pun firman itu terus terbawa. Pengalaman saya ya, setiap kali ibadah selalu dapat rema dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan tuh, saya selalu dapat rema. Bahkan saat pulang saya nggak ngurusin yang lain, saya malah masuk tempat tidur, saya ulang lagi dengerin yang firman yang dia sampaikan tadi. Bahkan kadang-kadang tidak terasa sambil dibaca ulang firman Tuhan tadi yang di gereja, saya bisa sambil menangis, tapi nggak ngerti gitu kok bisa sampai menangis. Dan saya percaya itu ada hadirat Tuhan yang tadi dimulai saat kita datang. Sebenarnya hadirat Tuhan itu kan kita tidak menyanyi juga sudah ada bersama-sama dengan kita ya Pak Oki ya. iya. Tapi saat kita ujian penyembahan, hadirat Tuhan itu tambah lagi memenuhi kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita menyadari itu, dengan mudah kita mendengarkan firman, dengan mudah kita untuk memahami. Bahkan kadang-kadang mungkin ada khotbah yang membuat orang mungkin tersinggung, atau misalnya mereka bilang, wah kena nih. Emang kita mungkin kena, tapi kita tetap sukacita menerima firman Tuhan dan khotbah yang disampaikan. Iya, berarti pujian penyembahan bisa dikatakan membawa jamahan Tuhan gitu ya, membuat Iya, Pak Oki. umat Tuhan itu disiapkan untuk menerima firman Tuhan. Iya, benar. Kalau boleh dibagikan sebagai seorang yang melayani pujian dan penyembahan, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh seorang pemimpin pujian itu sebelum dia melayani? Menurut Bu Kety bagaimana? Kalau menurut saya ya Pak Oki, itu pelayanan itu sebagai pemimpin pujian itu kan hasil dari hubungan kita dengan Tuhan ya setiap hari. Pelayanan itu hasil dari hubungan kita setiap hari dengan Tuhan. Jadi saat kita melayani juga sebagai pemimpin pujian, tentunya kita sudah ada persiapan bersama dengan Tuhan. Kita sudah persiapkan hati, yang paling utama hati. Jadi saat kita mau melayani pujian penyembahan, kita harus usaha supaya kita tuh terus dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dan segala yang bukan dari Tuhan itu harus kita singkirkan jauh-jauh, terlebih hati. Karena saya pernah mengalami ya, ketika hati tidak dibereskan, saat memimpin pujian juga nggak karuan itu, nggak ada damai sejahtera. Pernah ya? Jadi ya, jadi yang paling penting itu persiapan hati. Kita harus selalu memiliki damai sejahtera dengan Tuhan dan dengan manusia, terutama mengampuni orang lain. Karena ketika ada yang mengganjali hati, itu akan mempengaruhi juga saat kita melayani pujian penyembahan. Kita mau menyembah Tuhan, tapi kita tidak mengampuni orang lain. Kalau menurut saya, yaitu persiapan hati yang paling utama saat kita mau melayani. Persiapan hati, latihan, kita banyak kita harus banyak mempelajari lagu-lagu pujian juga. Kita harus mempunyai stok puji-pujian, karena kadang-kadang saat kita mimpin pujian, kita digerakkan untuk menyanyikan lagu yang tadinya kita nggak ada dalam latihan, Pak Oki, tapi tiba-tiba muncul pujian itu. Dan kadang-kadang saya waktu muncul pujian yang tidak dipersiapkan dalam latihan, saya kadang-kadang, loh ini kok ada pujian ini, tapi di dalam hati aja ya, ini kan nggak latihan.
Tapi ketika saya taat dan saya percaya itu Roh Kudus yang menggerakkan, saya menyanyikan aja lagu itu dan benar-benar merasakan hadirat Tuhan saat kita menaikkan pujian yang sebenarnya dalam latihan kita sebenarnya tidak persiapkan lagu itu, tapi saat kita sedang menaikkan pujian tiba-tiba lagu itu mengalir, dan saat kita taat dan kita percaya bahwa itu tuntunan Roh Kudus, dan mungkin itu Roh Kudus yang lebih tahu itu yang dibutuhkan oleh jemaat yang hadir saat itu. Jadi ya itu menurut saya persiapannya. Pertama persiapan hati, kita persiapkan lagu-lagu yang akan kita naikkan. Kalau perlu dalam minggu itu kita ulang-ulang menjiwai, menghayati lagu-lagu pujian yang akan kita bawakan dalam pelayanan pujian penyembahan. Dan ya itu latihan juga dengan musik biar bisa sehati gitu ya. Dan pentingnya juga dalam tim itu WL, singer, pemain musik, semua itu harus ada kedekatan lah hubungannya ya, harus sehati sepikir, karena itu juga sangat mempengaruhi ketika kita melayani sama-sama, tetapi kita nggak sehati, ada yang mengganjal, itu juga berpengaruh juga untuk pelayanan kita, Pak Oki. Ya, luar biasa. Terima kasih. Tadi Ibu sudah membagikan bahwa persiapan itu ada persiapan hati, juga dibutuhkan kepekaan dan ketaatan terhadap suara Roh Kudus, apa yang harus kita sampaikan. Kalau dibuat ini Bu, persiapan secara teknis itu kira-kira bagaimana? Misalkan hari Minggu ditugaskan memimpin pujian. Pengalaman Ibu bagaimana untuk menyiapkan lagu-lagu yang akan disusun? Apakah pokoknya ini yang lagu pelan, ini saya siapkan, ini yang lagu gembira ya ini lagu firman. Pokoknya itu, iya. atau bagaimana? Biasanya saya doa dulu Pak Oki. Ya. Saya kalau mau persiapkan lagu saya doa dulu, saya minta, kebetulan saya kan bisa main gitar ya, jadi di rumah saya berdoa dulu, minta Tuhan, biar Tuhan yang menaruh puji-pujian yang akan kami naikkan nanti dalam ibadah, biar Tuhan sendiri yang menaruh itu di hati saya. Dan ya itu kadang-kadang hati kita memilih lagu yang baru, yang lagi top, tapi Tuhan taruh lagu-lagu yang udah lama-lama gitu ya. Tapi saat kita taat, saat kita siapkan lagu yang ditaruh itu sama Tuhan di hati, itu benar-benar sangat memberkati. Kemudian biasanya yang sering terjadi untuk pujian sebelum firman Tuhan itu biasanya ada pesanan dari pembicara atau Mbak yang menyampaikan firman. Kalau Ibu Katie apakah sering mencocokkan dulu dengan pembicara atau bagaimana? Kalau saya Pak Oki justru seperti tadi ya saya bilang minta Tuhan persiapkan lagu-lagu, tapi tidak ada pesan dari hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, tapi saat dia khotbah dia bilang kok bisa nyambung ya. Kok bisa nyambung ya firman Tuhan sama pujian yang barusan disampaikan. Jadi itulah perlunya ya Pak Oki, kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk segala persiapan di dalam segala hal. Dibutuhkan kepekaan, ketaatan, tuntunan Roh Kudus hari-hari. Adakah pengalaman pribadi yang berkesan bagi Ibu Katie saat memimpin pujian? Apapun itu, mungkin pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, apapun yang mungkin ingat. Iya, kalau pengalaman yang tidak menyenangkan itu seperti dulu mungkin saya sudah pernah ya, mungkin tahun-tahun kemarin saya sudah pernah cerita ke Pak Oki bahwa ketika hati ini sedang ada ganjelan dan belum dibereskan saat kita melayani, wah nggak karuan Pak Oki, jadi malah bukannya sejahtera tapi nggak sejahtera. Ya, nggak sejahtera itu hatinya. Itulah pengalaman yang pernah saya rasakan ya. Jadi bukannya merasakan hadirat Tuhan, bukannya damai sejahtera, tetapi sebaliknya itu Pak Oki, ketika kita tidak membereskan hati dulu sebelum kita pelayanan. Dan pengalaman tentunya lebih banyaknya pengalamannya yang memberkati saya dan juga memberkati orang lainnya ketika kita persiapan sungguh-sungguh.
kita persiapan sungguh-sungguh dalam seminggu sebelum kita melayani, kita bahkan bisa doa puasa, kita latihan terus lagu-lagu pujian yang akan kita nyanyikan, terus terakhir kita latihan bersama. Pokoknya ketika kita mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh, saat kita minta juga dukungan doa dari teman-teman di grup Sumba sama Pak Oki, itu benar-benar dari awal sampai selesai itu benar-benar kita merasakan hadirat Tuhan, dan rasanya pelayanan setengah jam pujian penyembahan itu sangat sebentar gitu Pak Oki. Rasanya aduh masih pengen lagi, tapi nanti waktunya bisa habis untuk pujian penyembahan, masih ingin gitu berlama-lama. Dan ada pengalaman saya ketika di rumah ya Pak Oki, ketika saya habis pulang latihan, kebetulan hari Minggu saya WL, saya di rumah latihan ulang-ulang gitu, karena lagunya lagu baru. Saya masih ingat itu lagunya Karena Salibmu Ku Hidup. Mungkin Pak Oki tahu lagu itu ya, Karena Salibmu Ku Hidup. Nah lagu itu baru keluar, dan kita akan nyanyikan pada hari Minggu dalam ibadah. Jadi pas pulang habis latihan saya nyanyikan itu berulang kali saya nyanyikan sambil main gitar. Dan kebetulan di kamar sebelah saya ada ipar saya yang sedang sakit. Dan sepertinya dia ada ikatan karena kepahitan. Jadi saat saya menyanyi di kamar sebelah, dia panggil dari kamar sebelah, dia panggil saya untuk katanya, stop, jangan nyanyi, telinga saya sakit mendengarnya. Dan ketika dia ngomong begitu, saya langsung diingatkan Tuhan, wah ini ada yang nggak beres. Ini ada yang nggak beres, sehingga dia menyuruh saya untuk stop, jangan nyanyikan, jangan bernyanyi. Katanya telinga saya sakit, dan akhirnya saya malah memberanikan diri masuk ke kamar itu, saya bernyanyi di depan dia, dan dia tergoncang-goncang Pak Oki di tempat tidur. Tuhan mengizinkan saya mengalami ya, melihat ketika saya pujian, dia tergoncang-goncang di atas tempat tidur, sampai dia menyuruh saya untuk berhenti, tapi tetap saya main gitar, tetap saya nyanyi. Dia alihkan saya dengan minta air, minta ini, minta itu. Saya bilang ini bohong, ini dalam hati saya ini bohong, ini pasti ada kuasa gelap dalam diri dia yang mau menghentikan saya untuk pujian penyembahan. Dan saya nyanyi terus sampai dia terdiam. Yang tadinya dia tergoncang-goncang sampai dia terdiam, karena saya juga belum pernah mengalami belum pernah melayani pelepasan, karena saya kan tadinya dari gereja GKI ya Pak Oki, jadi nggak ada kayak acara-acara pelepasan itu. Saya malah mengalami sendiri di dalam rumah, itu di kakak ipar saya, dia tergoncang-goncang dan saya nyanyi terus sampai dia terdiam, dan akhirnya dia ikut nyanyi, malah pada akhirnya dia ikut nyanyi. Dan besoknya dia cerita sama saya bahwa kemarin itu dia mengalami sesuatu, ada sesuatu yang selama ini membebani dia keluar dari dirinya. Menurut cerita dia, kata dia seperti beban yang selama ini saya bawa selama puluhan tahun lepas dari saya. Wah, Dan luar biasa. saya bilang, wah ini pasti Tuhan yang bekerja memberikan kelepasan. Memang awalnya saya sudah agak curiga, ini kayak ada kuasa lain gitu, karena lihat sikapnya kayak aneh-aneh begitu. Cuman dalam hati aja, tanda tanyanya dalam hati aja. Tapi ketika peristiwa itu terjadi saat saya pujian, dan dia mengalami itu, dan dia cerita bahwa dia mengalami seperti ada yang lepas, katanya seperti ada beban yang lepas yang berpuluh-puluh tahun dia bawa kemana-mana, tapi kemarin itu katanya dia rasanya lepas, rasanya plong, dan dia sendiri mengaku bahwa dia sekarang hidup baru, lahir baru. Amin. Menurut ipar saya itu bilang. Iya, berarti dari peristiwa ini bisa membuktikan bahwa di balik pujian dan penyembahan ada kuasa Tuhan yang bekerja.
Iya, Pak Oki, Iya, benar. tidak terbatas. Kalau menurut Bu Kety sebagai seorang pemimpin pujian, apa? Maksudnya gini, siapa pemimpin pujian atau penyanyi rohani yang menjadi panutan Bu Kety? Atau istilahnya itu penyanyi favorit, penyanyi idola? Ada? Kalau dari Alkitab saya favoritnya Daud, Pak Oki. Oh ya, yang di luar Alkitab. Karena firman Tuhan pasti Iya, harus Daud. kita ikuti. Iya. Tapi kalau yang ini saya Pak Weliar, ya. Oh, Pak ya, Pamuji. Weliar itu Ya, ya saya selalu mengikuti ya kalau setiap pujian penyembahan, dan sekarang juga sudah banyak ya Pak Oki anak-anak muda yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan dalam pujian penyembahan, kayak NDC juga ya Pak Oki, ya. mereka lagu-lagunya itu benar-benar puji-pujiannya diurapi, orang-orang yang menyanyikan juga diurapi, jadi kita benar-benar diberkati lewat pujian penyembahan mereka. Ya. Sari Simorangkir Sari ya, Simorangkir Pak. juga. Ya. Ya. Terakhir Bu Kety, apa pesan untuk pemimpin pujian termasuk yang masih muda-muda ketika mereka melayani dalam pujian dan penyembahan, apa pesan yang Ibu mau saya sampaikan untuk mereka? Kalau dari saya ya Pak Oki, kita yang melayani pujian penyembahan itu luar biasa sebenarnya. Kita tuh sama seperti pengkhotbah yang menyampaikan firman lewat pujian penyembahan kita, ya. Dan kalau kita memang dipakai dalam pelayanan pujian penyembahan, itu suatu berkat yang luar biasa yang akan memberkati kita dan akan memberkati banyak orang. Tetap tekuni, tetap setia, dan yang terutama tetap jaga hati, karena saat kita nanti dipakai, kita banyak dipuji orang. Hati-hati jangan sampai kita kehilangan penguasaan diri dan menjadi sombong, karena iblis nggak suka sama pemimpin pujian itu. Iblis nggak suka karena dia tahu Tuhan bertakhta di atas pujian penyembahan, makanya seorang pemimpin pujian itu sasaran iblis. Wah. Jadi kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya, selalu melekat sama Tuhan, tetap menjaga hati agar Roh Kudus tetap tinggal di hati kita dan dia tetap bekerja, berkarya melalui pelayanan kita, dan melalui pelayanan kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Itu aja Pak Oki. Luar biasa, berarti kuncinya juga jaga hati Ibu ya, supaya tidak mudah jatuh dalam segala sesuatunya. Iya. Sahabat Yesus, kita sudah berbincang dengan Bu Kety. Beliau melayani pujian dan penyembahan di gereja beliau saat ini. Di mana Bu gerejanya? Banjar Pak Oki. Oh, di GBI Banjar. Ya. Ya. Kiranya yang boleh kita perbincangkan ini menjadi berkat yang baik bagi kita semua, menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, khususnya bagi Anda yang terlibat dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Terima kasih Bu Kety sudah berbagi untuk kami semua. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan yang dipercayakan lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak Oki. Ya. Terima kasih Pak Oki. Ya.